Halo sayang. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Pada video sebelumnya, Chuyun harus membiarkan hampir sebagian benua di dataran Qiankun dihancurkan oleh para ras asing yang datang. Beruntungnya beberapa teman Chuyun berhasil mengevakuasi para warga untuk pergi dari tempat yang berpotensi menjadi medan pertarungan. Melihat banyak ras asing yang turun, Chuyun berniat membuat sebuah rencana. Dia pun menemui Heavenly Ancestral Sihun untuk bekerja sama. Chuyun mendesaknya agar dia bersedia bekerja sama dengan dirinya dan juga Sui Lokyu. Apabila Sihun menolak, maka mereka akan bekerja sama dengan Heavenly Ancestral yang lainnya. Mendengar hal itu, Sihun mau tidak mau mengikuti keinginan Chuyun. Tapi dia memiliki syarat agar dirinya bisa mendapatkan 2 jiwa dari seorang Heavenly Ancestral. Karena mereka sama-sama setuju, mereka pun membuat perjanjian surgawi agar tidak ada yang bisa berkhianat. Setelah perjanjian itu, mereka pun melakukan rencana mereka untuk mengalahkan Zenyu terlebih dahulu. Melanjutkan video sebelumnya. Zenyu akhirnya tiba di lokasi yang dikatakan oleh Sihun. Di sana, Sihun sedikit menyambut kedatangannya. Awalnya Zenyu sedikit kesal dengan mengapa mereka berdua tidak segera memasuki pagoda pemurnian iblis. Zenyu juga menjelaskan kalau dirinya merasa sangat senang karena akhirnya bisa mendapatkan pagoda itu. Jika dirinya berhasil memasuki dan juga menguasai pagoda itu, maka dirinya sudah dipastikan akan bisa mencapai ranah Venerable Sign. Awalnya Zenyu berniat untuk masuk, tapi sayangnya muncul penghalang di tempat itu. Awalnya dia mengira kalau ini adalah perbuatan dari Sihun. Dia kemudian berniat menyerang Sihun karena penghalang itu. Tapi Sihun tidak terlalu menganggapnya serius. Dia menjelaskan kalau tidak akan ada orang yang bisa memasuki tempat ini. Baik dia adalah seorang di ranah ancestral maupun ranah sign, jika mereka tidak memiliki kunci yang diperlukan, maka mereka tidak akan bisa memasuki pagoda pemurnian iblis. Sihun menjelaskan kalau pagoda pemurnian iblis hanya bisa dibuka oleh sebuah benda bernama lonceng kekacauan. Sihun kemudian mengeluarkan seorang manusia yang mana itu adalah Chuyun. Sihun menjelaskan kalau manusia di hadapan mereka ini tidak mau mengatakan apapun mengenai lonceng kekacauan maupun pagoda pemurnian iblis itu. Di sana, Chuyun memarahi mereka semua. Dia tidak menyangka akan ada makhluk yang tidak punya sopan santun seperti mereka. Mereka dengan tidak sopannya datang ke tempat ini dan juga berniat mencuri harta di tempat ini. Chuyun kemudian menyuruh mereka berdua untuk tidur dan juga bermimpi saja. Dalam mimpi, mereka bisa menemukan harta yang mereka inginkan itu. Zenyu yang kesal kemudian meremehkan Sihun karena dia tidak bisa mengalahkan Chuyun. Sihun pun menyuruh Zenyu untuk mencobanya sendiri. Dengan cepat, Zenyu mencoba bertarung melawan Chuyun. Dia berniat memperlihatkan kekuatan seorang Heavenly Ancestral kepada Chuyun. Chuyun akhirnya menantang Zenyu. Dia sangat ingin merasakan kekuatan milik Zenyu yang katanya kuat itu. Zenyu langsung memukul Chuyun dengan tangannya sendiri. Tapi sayangnya, pukulan itu sama sekali bukan tandingan bagi Chuyun. Melihat Chuyun yang masih selamat, Zenyu terlihat sedikit panik. Yang mana seharusnya orang di bawah ranah Heavenly Ancestral tidak akan bisa menahan kekuatan serangan miliknya. Tapi di sisi Chuyun, dia menyadari kalau Zenyu belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Karena hal ini, dia tidak bisa menjalankan rencananya. Chuyun pun mencoba memancing Zenyu agar dia bersedia bertarung dengan lebih serius. Chuyun kemudian meremehkan Zenyu. Dia menjelaskan kalau seorang Heavenly Ancestral tingkat 1 memang lebih kuat 100 kali lipat dibandingkan dengan seorang Heavenly Emperor. Tapi Chuyun tidak menyangka kalau semua itu tidak akan berarti apapun bagi dirinya. Zenyu yang kesal berniat menyerang Chuyun lagi agar Chuyun mau mengatakan di mana letak lonceng kekacauan itu. Tapi tak lama kemudian, Auli dan juga wakilnya muncul di tempat itu. Mereka berdua sangat kesal karena harta dari ras mereka bisa-bisanya ingin direbut oleh mereka semua. Auli sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di tempat ini. Tapi dia sangat menginginkan harta dari ras siluman mereka dikembalikan. Di sana, Chuyun sedikit terkejut dengan kemunculan mereka berdua. Karena seharusnya rencananya ini hanyalah menyingkirkan Zenyu. Chuyun awalnya mengira kalau Sihun berniat menjualnya kepada mereka semua. Tapi Sihun tidak berniat melakukan hal itu. Dia hanya ingin menambahkan penonton yang ada. Melihat Auli yang akan ikut campur bertarung melawan Chuyun membuat Sihun menggunakan tekniknya untuk mengikat mereka berdua. Awalnya, Auli menyuruh Sihun untuk tidak bermacam-macam dengan dirinya karena mereka sama-sama berada di ranah Heavenly Ancestral tingkat 3. Dan mereka berdua akan membuat kekacauan jika mereka bertarung. Sihun sama sekali tidak peduli.
Dia hanya ingin menahan mereka berdua agar mereka tidak ikut campur. Sedangkan di sisi Chuyun, dia harus menghadapi Zenyu. Sihun bahkan meremehkan Zenyu karena tadi dia juga meremehkan Sihun. Sihun menjelaskan kalau Zenyu masih terlalu lemah. Dia tidak menyangka kalau seorang Heavenly Ancestral seperti Zenyu akan dibuat kewalahan oleh seorang bocah di ranah Heavenly Emperor. Mendengar hal itu, Zenyu menjadi sedikit marah. Dia memutuskan untuk bertarung dengan lebih serius. Dia juga akan mencari di mana keberadaan lonceng kekacauan setelah mengalahkan Chuyun. Di sana Zenyu memanggil senjatanya dan juga menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Chuyun. Melihat kesempatan itu, Chuyun merasa kalau semua ini sudah cukup. Dia pun memanggil Suilokyu untuk membantunya menghentikan dan juga menyingkirkan Zenyu. Mereka berdua pun akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan Zenyu dan juga mengurung Zenyu di dalam lukisan Chuyun. Awalnya, Zenyu sempat meremehkan penaroh atau kuas milik Chuyun. Tapi siapa sangka, kuas itu merupakan senjata tingkat tinggi yang memiliki kekuatan yang sama seperti sebuah pedang di ranah Heavenly Emperor. Pada serangan itu, Zenyu sangat terkejut mengetahui lukisan Chuyun memiliki hukum tertinggi dari hukum ruang dan juga hukum jiwa. Melihat lukisan Chuyun itu, Sihun berniat melakukan sesuatu jika dirinya sudah selesai bekerja sama dengan Chuyun. Tapi beruntungnya ketika Zenyu akan memasuki lukisan itu, dia menggunakan sebuah teknik yang hanya bisa digunakan oleh seorang Heavenly Ancestral. Suilokyu menjelaskan kalau teknik itu disebut dengan teknik kristal kekacauan. Beruntungnya dengan bantuan Suilokyu, Chuyun berhasil menghindari ledakan dari teknik itu. Chuyun pun berterima kasih kepada Suilokyu karena jika tidak ada bantuan itu, maka Chuyun sudah pasti akan kewalahan. Zenyu yang kebingungan menanyakan siapa Chuyun yang sebenarnya. Yang mana di tempat girsang seperti ini, tidak seharusnya muncul seorang master di ranah Heavenly Emperor yang hampir menyeimbangi kekuatan dari Heavenly Ancestral. Auli menyetujui perkataan dari Zenyu, tapi Chuyun hanya menjelaskan kalau dirinya bisa disebut dengan seorang pelukis jiwa. Tapi tak lama kemudian, Suilokyu menyuruh Suani untuk keluar dari persembunyiannya. Suani sangat terkejut karena Suilokyu bisa merasakannya. Dia pun tidak heran lagi dengan julukan Suilokyu di masa lalu. Yang mana dia merupakan orang terkuat di antara semua orang di ranah Venerable Sign. Walaupun Suilokyu hanyalah sebuah kesadaran jiwa, tapi dia ternyata masih memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Suilokyu tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Dia malah lebih peka terhadap semua hal karena dia sudah menjadi jiwa selama beberapa ratus tahun. Sihun kemudian memulai rencananya. Dia memancing amarah Suilokyu agar para Heavenly Ancestral yang ada di sini tidak mencurigai dirinya. Sihun menjelaskan kalau Suilokyu di masa lalu rela mengkhianati sekte bintang kuno cabang Lautan Langit hanya untuk mencari di Tianyi. Saat ini dirinya hanyalah sebuah fluktasi jiwa. Seharusnya dia tidak perlu bersikap sombong di tempat ini. Suilokyu sama sekali tidak takut. Dia sangat yakin dengan gabungan kekuatannya dan juga Chuyun. Jika mereka bergabung, maka mereka bisa menyingkirkan mereka semua. Melihat kekacauan itu, Chuyun pun memainkan perannya. Dia menghentikan mereka berdua dan mencoba mencari jalan tengah. Yang mana tidak seharusnya mereka semua bertarung mati-matian di tempat ini. Mereka bisa mencari cara terlebih dahulu untuk membuka pagoda pemurnian iblis. Awalnya, Auli kebingungan karena dia tidak mengerti maksud dari Chuyun. Chuyun menjelaskan mereka semua datang ke tempat ini untuk menjelajahi isi dari pagoda pemurnian iblis. Jika mereka bersedia, maka mereka bisa pergi bersama untuk menjelajahinya. Chuyun pun menyadari kalau akan ada permasalahan antar ras mereka. Dia pun menyarankan untuk menghindari hubungan antar ras yang semakin memburuk dengan cara mengirimkan murid di bawah ranah Heavenly Ancestral untuk menjelajahi isi pagoda itu. Siapapun yang berhasil menemukan roh penjaga dari pagoda pemurnian iblis, maka dialah yang akan berhasil menjadi pemilik dari pagoda pemurnian iblis.
Dengan menggunakan cara ini, maka mereka semua bisa menentukannya dengan kemampuan mereka masing-masing. Auli menanyakan Chuyun bagaimana cara mereka menentukan siapa yang akan dikirim. Chuyun menjelaskan kalau mereka bisa mengirimkan satu murid untuk bertarung. Murid yang menang akan menentukan siapa yang layak pergi menjelajahi pagoda itu. Mendengar perkataan Chuyun, Sihun langsung menyetujuinya. Dia tidak akan kehilangan kesempatan yang bagus. Heavenly Ancestral yang lainnya satu demi satu pun akhirnya setuju dan kemudian pergi dari tempat itu. Zhenyu bahkan berjanji akan membalas semua perbuatan Chuyun tadi. Setelah semua orang pergi, Sihun akhirnya muncul lagi. Dia menanyakan alasan Chuyun membiarkan Zhenyu pergi dan tidak membunuhnya. Chuyun menjelaskan kalau membunuh Zhenyu belum cukup saat ini. Jika mereka membunuhnya, maka Heavenly Ancestral yang lainnya akan kebingungan. Dengan membiarkan Zhenyu pergi, maka di kesempatan berikutnya, mereka bisa mengatasi beberapa Heavenly Ancestral dengan mudah. Mendengar perkataan Chuyun itu, Sihun yang awalnya marah akhirnya menjadi lebih senang dan juga bersemangat. Dia tidak menyangka kalau soal strategi dan juga rencana, Chuyun adalah orang yang paling tepat. Chuyun menyuruh Sihun untuk tidak memujinya karena Sihunlah yang paling hebat di rencana ini. Dia bahkan bersedia menyingkirkan Zhenyu yang merupakan rekannya sendiri. Sihun menjelaskan kalau dia dan juga Chuyun sudah membuat perjanjian surgawi. Karena hal inilah dia tidak akan mengkhianati Chuyun. Chuyun juga berharap hal ini bisa berlangsung dengan baik. Setelah semua itu, Sihun pun akhirnya pergi. Dan Chuyun kemudian mulai mempersiapkan semuanya. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.